وعلى كل راوي الصلاة والسلام حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك يا ربع العلوم، صلى الله عليك يا ربع العلوم، صلى الله عليك يا ربع العلوم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وارزقنا فهم قريب رحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. لا إله إلا الله أي لا مستحقا للعبادة بحق إلا الله مستحقا بالعبادة بحق. Tiada yang sebenar-benar mempunyai akan hak untuk disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini daripada isi di dalam kalimat la ilaha illallah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini juga adalah isi atau hakikat di dalam la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Secara hakikatnya tidak ada yang disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna menyembah la ilaha illallah, la lil ibadati bihaqqin illallah, ay la ilaha illallah, la ya'rifuna illallah. Wa qala Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ay wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'rifun. Sambungan yang kemarin adalah, jadi tidak ada yang disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna daripada menyembah yaitu sebagaimana di dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak menjadikan diri manusia untuk menyembah. Makna menyembah itu adalah liya'rifun, mengenal. Dan ini harus kita pahami dulu. Jadi menyembah itu jangan sampai beranggapan menyembah laksana agama yang lain dari kita, ya. Karena kalimat menyembah itu berarti ada yang disembah dan ada yang menyembah. Maka dua keadaan, ada yang menyembah, ada yang disembah, kan gitu. Setiap sesuatu yang disembah berarti ada bentuk, rupa, dan ada wadahnya, tempatnya. Nah, sedangkan kita orang Islam itu berkeyakinan di dalam sifat 20, ya, laisa kamitslihi syai'un, bahwasanya Allah itu tiada seumpama dan tiada serupanya. Tidak boleh dikatakan berupa benda, apalagi dikatakan berupa benda, bertempat dan sebagainya, karena Allah laisa kamitslihi. Nah, ini kan Tuhan kita dalam sifat 20. Artinya Allah itu tidak bisa dikatakan disembah. Inilah jadi ini kita bunyi-bunyi harus, karena kadang-kadang kita ini pernah sembahyang Allahu Akbar. Kalau kita beranggapan menyembah itu seperti yang lain, ada yang disembah, ada yang menyembah, berarti seakan-akan Tuhan itu berada bertempat. Nah ini sekarang ini mustahil. Ya kan mustahil. Nah, jadi menyembah di sini maknanya secara hakiki itu adalah mengenal. Setiap mengenal
berarti waktu dia beribadah yaitu adalah menyaksikan. Nah, ini bedanya lah, menyaksikan. Jadi bukan menyembah tapi menyaksikan. Arti menyaksikan hadirun. Arti hadir di sini yakni orang yang beribadat atau orang yang beramal. Bagi makna hakikat adalah merasakan akan adanya pada diri dan apa yang dilihat dan disaksikan, yaitu melihat akan wujud dan kebesaran Allah saja adanya. Wujud berarti membukti Tuhan itu ada. Menyaksikan, melihat akan kebesaran Allah. Kebesaran itu sebagai bukti bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada menyembah di sini yakni hadirun, hadir berarti ada. Ada yang dilihat, ada yang disaksikan. Apa? Kebesaran Tuhan saja. Nah, ini makna menyembah itu. Insyaallah bisa difahami lah. Jadi makna menyembah itu menyaksikan sesuai apa yang dibawa ketika kita di dunia, yakni kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Maka persaksian itu berarti menyatakan bahwasanya kita melihat akan adanya Allah. Kan mustahil tuh orang bersaksi itu kan tidak melihat, kan mustahil. Yang namanya saksi pasti melihat. Tidak sah dan tidak benar dikatakan persaksiannya kalau tidak melihat. Nah, jadi melihat di sini ya kita itu menyaksikan akan kebesaran Allah. Ini supaya kita jangan terdinding terhijab lagi Pak Buai bila melakukan ibadat, karena kada sedikit orang itu bila beribadat terdinding dengan Allah Ta'ala. Yang dilihatnya itu kebesaran dirinya. Bila suara bagus, fasih bacaan, bagus hafalan, merasa kita yang punya. Ini jadi Allah tuh lupa ya. Sejam, setengah jam duduk baca Quran. Satu juz, 2 juz duduk baca Quran. Selama beramal ini tidak pernah ingat kepada Allah Ta'ala, tidak pernah menyaksikan kebesaran Allah. Yang lihatnya selalu kebesaran dirinya. Nah ini ya kan, melihat kebesaran dirinya, padahal yang nyata yang lihat kebesaran Allah. Dalam sifat 20 ada yang namanya idam terdahulu, ya kan? Wujud ada, idam terdahulu. Sebelum nih misal kita membaca Quran, sebelum adanya pekerjaan membaca Quran itu ada nggak sudah pekerjaan membaca Quran? Belum ada kan? Lalu Tuhan menyatakan sifat idamnya dari tiada lalu Allah adakan. Adanya ini perbuatan membaca seperti baca Quran itu sudah ada di dalam kudrat iradat Allah. Tuhan berkehendak lalu kuasa nampak lawan simpulannya membaca Quran. Lalu keluar kalamnya, nampak ilmu di situ, tahu amin dan sebagainya. Seharusnya si kita yang baca Quran ini waktu membaca itu kita melihatnya tasyahidun, menyaksikan apa? Kudrat iradat Allah nampak di situ. Ya kan? Hidayahnya Allah nampak, Tuhannya berkehendak. Ilmunya Allah nampak. Ya kan? Itu yang kita lihat. Makanya kalimatnya tidak menjadikan diri manusia, melainkan menyembah. Menyembah itu melihat, menyaksikan kebesaran Allah. Nah ini isinya, mafhumnya itu di situ. Jadi la ilaha illallah, tidak ada yang disembah selain Allah, tidak ada yang ada, itu hanya kebesaran Allah. Bila sudah melihat kebesaran Allah, ada perlu lagi dipikirkan Allahnya, karena nampak semua. Paham Maulah insyaallah lah. Ini latih hati kita ini. Makanya kita ada kalimat membaca tuh. Misal misalnya ada kan kalimat bacanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya. Namanya orang berdaya itu berarti tidak ada sama sekali kekuatan sedikit pun. Upaya itu berarti tidak punya usaha.
Berarti usaha daya ikhtiar kita itu Tuhan yang sudah menjadikan menghendakinya. Tugas kita apa? Antasyhadu, sesuai kalimatnya asyhadu an la ilaha illallah. Tugas kita itu menyaksikan saja. Menyaksikan, dilihat. Lalu hati yang membenarkan, oh dosa bodoh. Tidak ada yang ada hanya perbuatan Allah. Tidak ada yang ada hanya kebesaran Allah. Nah, jadi yang dijadikan Allah di manusia rasul ibadah, yang namanya ibadah itu kan ada waktunya. Tidak ada waktunya. Di mana duduk, di mana berdiri, hanya ingat melihat, di situ kita melihat kebesaran Allah Ta'ala. Nah ini maknanya nih Pak Lurah. Jadi jangan sampai masuk dalam hati kita itu bila kita beramal berbuat kebaikan itu ada yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan tauhid itu ada wajib, ada mustahil, ada harus. Ini harus tahu kita tahu. Makanya bila orang belajar tauhid itu harus kenal apa sifat wajib, apa yang namanya mustahil, apa makna harus wajib itu kan ini harus ulang-ulang. Wajib itu yang pasti ada dengan Tuhan. Tuhan bersifat wajib. Tuhan bersifat melihat, wajib hukumnya pasti Tuhan melihat. Mustahil itu yang tidak mungkin ada lawan Tuhan. Berarti mustahilnya buta, ada mungkin Allah buta gitu. Lalu sifat harusnya misal ini kita belajar Tuhan bersifat ilmu, ya. Mustahil bersifat ada tahu. Artinya berilmu itu wajib bagi Allah Ta'ala. Mustahil Tuhan kita ada berilmu. Nah, yang kada berilmu ini kada mungkin mengarang Tuhan. Itulah kita ini asalnya berilmu lah. Berarti jelas sudah sifat mustahil ada dengan kita. Makanya kalau ilmu itu milik Allah, lalu Allah yang meminjamkan lawan kita. Harusnya gimana? Harus saja baik-baik. Kita ini paham dan ada sifat harus. Paham dan ada itu terserah Tuhan. Hendak dipahamkan nggak kadang itu terserah Allah Ta'ala. Bilanya paham Allah yang memahamkan, bilanya ada Allah yang ada memahamkan. Sifat harus keluar bagi Allah Ta'ala kepada kita. Ilmu yang ada dalam kita terpakai dengan keadaannya. Bila Allah menghendaki ilmu itu terpakai dengan kita. Bila ada. Pahamlah kira-kira. Makanya orang berilmu belum tentu terpakai. Ini terserah Allah. Jadi bila kita tuh paham lalu terpakai, ingatkan ini Tuhan yang memberi. Ini bukti kebesaran Allah dengan kita. Jangan merasa kita yang paham, jangan merasa kita yang beramal. Oh ya Aceh, paham jelas. Aku tuh kadang kalau bulan di sini malam tuh tahajud tuh malam tengah bangun baca Quran baca zikir tiga sebulan Ramadan 3 kali khatam rasanya masuk surga sudah aku ya sendiri. Makanya manusia rasanya masuk surga sudah aku. Nah, kada ingat lupa lawan rahmat Allah ini yang bahaya nih. Ini yang paling bahaya dengan kita tuh. Ada kalanya ibadah itu membuka hijab kita dengan Allah, artinya kada ingat lupa lagi sudah saya pada. Ada kali ibadah itu justru mendidik kita daripada Allah Ta'ala. Makin rajin beribadah makin terdidik lawan Tuhan. Seharusnya makin rajin beribadah makin terbuka dinding kita dengan Allah Ta'ala, bukan makin tertutup. Sebutin aja kuncinya itu jangan ulama kita beribadah kita kadang membawa kuncinya, artinya ibadah tapi tanpa ilmu. Ibadah tanpa ilmu nih. Nah maka ilmunya ya itu kan diantaranya belajar dia tahu Allahu Akbar. Oh Tuhan bersifat wajib hidup ulun mati. Kenapa ulun hidup dihidupkan? Mustahil Tuhan bersifat mati. Lalu dengan Allah menghidupkan ulun digerakkan ulun beribadah. Nah sadar ibadah ulun ini dalam sifat harus Tuhan yang melibat ada kata Allah Ta'ala. Ya, karena tugas kita apa di dalam beribadah tadi di situlah kita menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah inilah makna daripada al-ibadati, yakni bihaqqin Allah, yang disembah itu hanya Allah, yakni seorang hamba yang mereka beribadah kepada Allah Ta'ala, maka hendaklah selalu di dalam musyahadahnya, arti musyahadah pandangan hati itu tiada lain yang patut dan sebenar-benar disembah hanyalah Allah. Artinya seperti pemahaman-pemahaman yang lainnya itu seperti tidak ada yang disembah atau tidak ada yang disaksikan akan kebesaran dalam ibadah itu hanyalah Allah. Makanya mulut itu Pak Boy itu membantu hati. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang kasih sayang itu arti mafhumnya pemahaman hati memandang Rahman Rahim Allah itu dimana nyata dengan kita berdiri kau baca tuh hati melihat. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang bersifat maha suci, maha besar, maha agung. Lawan Allah hanya bukti mana? Tidak ada bantuan lain yang bisa berdiri kita. Allah hanya seorang yang membantu oleh mendirikan. Bukan berarti setelah hakikatnya. Maaf, banyak orang bisa berarti saat tidak bisa berjalan karena bukan berarti yang berjalan mendirikan Allah. Tidak ada bantuan yang lain. Berarti pun tidak bisa mendirikan biasa. Alhamdulillah ya segala puji dan ibadah Ar-Rahmanir-Rahim. Rahmat Allah yang kita lihat. Kalau Allah menghendaki sungguh ini duri jam 8 hanya bangun ada bangun. Dengan kasih sayang Allah Ta'ala dibangunkan sini, diunduri sini, dimandikan sini, dipakaikan sini, dibawa pulang ke masjid ini, diibadahkan pulang pada Rahman-Rahim Allah Ta'ala. Maliki yaumiddin. Nama Maliki yaumiddin mulai rumah sampai sekarang tak ada campur tangan yang lain kecuali hanya Allah aja sorangan. Tak ada lagi hanya tergantung si pian si orang. Allah aja lagi harapan kita. Ibadah juga ada membawa ke surga. Itu Maliki yaumiddin. Iya karena abu wa iya karena nasta'in. Dalam bahasa kata ya Allah yang Tuhan ulama syariat yang dia tahu orang mudahan dengan ini juga dia menyayangi lu sampai ke akhirat. Ini siratal mustaqim terus-terusan ya Allah nak ulun la haula wala quwata ada yang upaya ya biar aja terus-terusan ya Allah nak tolong ulun di dalam rahmat yang akan gue nasta'in. Ini siratal mustaqim semua yang dengan Allah aja. Kalau salah cuma perhatikan kawal liga. Iyalah kawal liga. Ya Allah Akbar. Di hati salah dan takbirnya nih. Bujur sudah mau surah. Ya, harus kiri kanan. Bila kita sudah berdiri Allahu Akbar, siapakah kanan, siapakah kiri? Siapakah imamnya? Siapakah ini mas pengurusan daerah ini? La mungkin bihaqqin Allah ada lagi pandangan mata hati bagian dari hati Allah. Apa yang lihat kebesaran ini yang namanya ibadah. Ini yang namanya ibadah. Ya kan ada ibadah syariat, ada ibadah hakikat. Syariat itu kan menentukan hakikatnya. Hakikat itu dari ulama bisa dikatakan niat. Ini orang sembahyang duha 2 rakaat niat lillahi ta'ala. Yang singkongnya sembahyang duha 2 rakaat niat mudah rezeki nyaman yang mana bagus. Oh ya Cil. Iya. Karena yang bagus. Ini 12 rakaat tapi niat rezeki supaya nyaman. Ini 2 rakaat aja lillahi ta'ala. Nah mana bagus. Yang 2 berarti kan menentukan mana rakaatnya niatnya. Niat itu ada kan di hati ini musyahadah. Pandangan. Nah lillahi ta'ala ya Allah lillahi ta'ala itu minallah ilallah dari Allah kembali kepada Allah. Itu dalam lillahi ta'ala yang menolongi Allah ampun gawian siapa Allah juga. Nah itulah. Dan paham pada ta'ala dan mengerti dan ngomong jangan tersinggah lawan kita. Jangan sampai ada kita yang merasa jadi ibadah itu yang kita lihat semata-mata kebesaran Allah hanya lagi sesuai kalimatnya la ilaha illallah, sesuai kalimatnya asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah tidak ada hanya Allah, asyhadu an la tidak ada yang melihat yang mensaksikan hanya Allah. Nah, kan ulang-ulang aja supaya mantap pemahaman. Tidak ada yang ada hanya Allah. Allah itu ada 4 hurufnya alif lam ha. Alif yang bagi Allah, sifat bagi Allah, asma bagi Allah, perbuatan bagi Allah. Berarti kan ada yang ada tuh perbuatan hanya ampun Allah, sifat hanya ampun Allah,
hanya Allah. Nampak di mana? Di alam semesta yang kita lihat dari satu aja punya pekerjaan apa itu yang menjadikan Allah. Istilah pisang itu sudah dikupaskan sudah disuruh kan lagi untung, tinggal merasakan saja lagi dia. Yalah, minta dalam Tuhan, mudah-mudahan Allah ridha memberi kita pemahaman yang bujur bagus, pemahaman kada salah dalam artikan, dan mudah-mudahan Tuhan menolongi Allah. Minta Allah tersadar dan kita nih sadar, la haula wala quwata. Dia 3 tahun sama-sama menuntut tauhid, ampun Tuhan kada memberi kada kawan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bangun malam umpama bangun malam tahajud itu jangan duit aja dipinta. Duit terus minta gitu ampun di dunia ini kita beribadah maaf umpama sekalian ada batasan waktu sampai awak sudah Tuhan kada apa-apa lagi kalau lagi sembahyang sudah bagi penjaring maaf lagi sudah. Tapi abu ma'rifat Allah Ta'ala ini terus-terusan sampai dalam kubur dan diuji ma'rifat. Siapa Tuhanmu? Siapa Nabi Tuhan? Pengenalan yang diuji oleh Allah Ta'ala di situ. Ya Allah, apakah sampai si meja di akhirat dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang paling celaka kena di akhirat siapa? Ketika aku lewat kena di mahsyar, akhirnya ada kenal lawan aku. Ma'rifat pulang yang di sana diuji. Man fid dunya ana fa fil akhirati ana. Siapa orang di dunia ada kenal dengan aku ibadah kepada Allah atau kepada Rasulullah, jangan harap di akhirat tidak kenal dengan aku Allah. Dan kata Rasulullah SAW, aku ada dan ada melihat kayak apa ya? Walakin la tubsirun. Aku ada tapi picak kok. Olah sudah. Aku ada yang bersifat ada itu Allah muncul tapi kada melihat ya Allah. Kenapa jadi kada melihat? Karena kita merasa ada dua. Lalu yang muncul ada tidak kenapa benar kita ada yang ada itu kita lihat kita mengaku ada cuma hilangkan kita. Lah wujud ada yang ada hanya Allah. Wujudnya di mana? Ada perbuatan kita ini perbuatan Tuhan dari dada Allah jadikan. Ya Allah, Allah kena dari dada kembali kepada Dia. Dia ada kadang-kadang pernah bersifat ada kita ini. Adanya kita menyatakan membuktikan Tuhan itu ada. Itu adanya pada kita yang perbuatannya termasuk jasa dan perbuatan tadi. Mana perbuatan Allah melihat atau perbuatan sidin, mendengar perbuatan sidin juga. Pendek benar Pak. Ini aja mainnya. Naik turun. Bila jangan naik kada turun. Mati. Bila turun kan naik. Mati juga. Mampus. Itu aja singkat. Ayo siapa yang pada umur kita panjang? 70, 80 itu lain. Umur kita ini. Bila naik kada turun, bila turun kada naik. Sama in opar juga itu aja ya. Sedikit aja kalau Allah tahan Allah. Lihat orang yang sudah mati yang ketika diambil rohnya melihatlah lagi mendengarlah ada lagi kau lagi jalan ada bisa lagi kau ibadah ada bisa lagi berarti pusatnya hidup maka hidup itulah ampun Allah Ta'ala. Hidup milik Allah Ta'ala itu aja. Semua milik Allah datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah ya Rasulullah, aku ada di Allah tapi tidak melihat. Nah ini nih marifat berdua. Kayak pilihan ini ada juga lagi belajar haid nifas sudah 60 belajar haid nifas. Ada cocok lagi sudah berbeda lagi nama amalkan marifat. Iyalah penyakit banyak sudah. Bisian anak buah kena kumpul lagi dia sudah jarang masing-masing berumah tangga. Tuhan menjauhkan iyalah berusaha kayak waktu muda kada kawal lagi sudah tenaga sudah berkurang. Ya, apalagi mata penglihatan berkurang sudah. Ini dulu berkurang kecil.
Siapa yang biar main setiap subuh sedang terbilang tuh. Serba orang sudah yang parah dijauhkan oleh Allah Ta'ala, ya lah. Makanya baru-baru juga sering menyampaikan juga, kalau sudah kita tuh masalah, sudah anak rumah tangga bujung jauh sudah, Tuhan dan misalkan sudah kembali kepada punya Allah Ta'ala. Ini ada sebenarnya seminggu anak buah datang ke rumah, kenapa ada rumah-rumah perjalanan dia pada kuitan lusanya datang-datang ada Allah parah, Allah sudah waktunya sudah heran. Nah itu menyumpah ada anak buah sebulan ada dia orang kuitan tapi tidak durhaka. Ya kan? Itu masih sehat. Kayak apa sudah waktu dari Nabi Muhammad tuh Pak Buais para-paranya kadang pernah puncak mana Abu Bakar, mana Umar, mana Utsman, mana Ali, kan ada elang yang tidak ada sih mencari sahabat. Kalau kita di sini datang ada Muhammad diri. Ya, karena apa? Karena memang saat itu yang dibutuhkan untuk Allah aja lagi sudah. Nah jadi nisbatnya lawan kita ini kan hendak juga tuh mengikuti Rasulullah ya. Makanya bila dia orang tuh dari keduanya udah ada habis racun. Lo ada al-amrat disebut garing itu satu-satu daripada perjalanan mati. Nah artinya kamu kada sembuh mati. Ya, Nabi Muhammad sini sebelum meninggal garingnya Nabi sudah pernah mengurus lawan makhluk. Datanglah ada Abu Bakar Rasulullah kita cari sini. Ya, kalau mana Abu Bakar artinya makhluknya dengan kita ini. Abu Makrifat ini nanti dikaji, diajar, diamalkan muncul sudah. Sampai masanya kita akan berdaya lagi sudah Allah hanya menjadikan awal. Harapan surah dari mereka datang ke elang membesuk ada tetangga keluarga baru sore-sore paham leh? Mana di sana keluarga elangnya aku? Mana kalau keluarga elangnya aku dari terusan asyikkan lawan Allah Ta'ala. Makanya kita beribadah itu jangan tahan di bacaan ligawian, karena asik dengan bacaan kita Allah jangan ingat. Asyikkan dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah kita merasa-rasakan sama mana kau benar mana hurufnya tapi ada suaranya ini membuktikan rahmat Tuhan itu ada dengan tapi nyata. Oke? Ini yang paham tuh, bukan orang yang cerdas. Dia merasa Allah rahmat Tuhan. Sebutin aja lagi Allah beri rahmat Allah. Jangan kan orang supaya makan ini ada dua rintangan paham aja tapi memakai karena saking pahamnya di mana kisah kayaknya Pak Alimnya inilah yang pulang. Lupa Allah Ta'ala tuh ikuti sudah lagi Allah aja lagi sudah. Ya Allah aja lagi sudah. Yang dibubuhan di masjid sini maaf lah dipakai orang kah imam kah kadang aja sakit hati walau seorang bagus bacaan. Kau kan mau sama apa ini bagus bacaan 7 tahun belajar tauhid hari sampai matian buku. Ya Allah bukan bilang nggak tahu deh jadi imam yang bagus bacaan aja. Kenapa sakit hati Rasulullah jadi imam? Pada sedikit manusia sih. Karena pulang menjadi ambil zakat kan dipakai ulang sudah terus repot pakai ada. Ini kan dipakai ulang jadi ambil zakat kan buahnya itu boleh zakat sama zakat gitu dia mau ulang. Terus repot. Itu terpakai ada ya Allah. Yang penting asyikkan lawan Allah Ta'ala aja kita. Gitu. Mudah-mudahan selamat datang doakan nomor jualan datang dan selamat dunia akhirat beragama. Takkan berdiri sudah yang beribadah kepada yang munurnya nilainya ilah yang mundur. Kalau yang mundur itu adalah gawian pekerjaan hamba. Ya lah. Nah makanya ada dalam riwayat dikisahkan, ya kan? Yang dua orang lah laki kakak adik. Kita pernah dikisahkan
Sudah sering diceritakan orang nih kakak mbak adik ini kan hikmahnya luar biasa. Ini terjadi ketika itu di zaman Bani Israil. Jadi kekafiran orang-orang dulu maksiat itu, jadi yang namanya minum khamar itu tuh mulai dulu ada sudah sebelum zaman Rasulullah. Jadi dua orang ini sudah pada ketahui kisahnya adalah si kakak ini orangnya Abi ahli ibadah, ya kan? Si Abi ini pencandu khamar, bukan gawiannya. Jadi bilanya malam si Abi ini keluar karena anak subuh baru burik. Kalau si kakak ini udah bangun malam ibadah kepada Allah Taala. Jadi pada suatu malam si Abi itu boleh masuk ke rumah, dibukanya kamar kakaknya, dilihatnya kakaknya lagi ibadah. Jadi di atas kakaknya itu berloteng, orang Tukesa di atas turun dari berloteng, jadi duduk di ruang tamu. Mabuk nih, melihat kakak ibadah, timbul di hati ini, apa aku ini bisa kayak kakak aku ini? Ya Allah, mengasah aku ini bujur-bujur hina, banyak dosa jauhin mahal yang mabuk aja. Kapan aku ini bisa kayak kakak aku ini yang jujur ibadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Merasa diri dikat karena banyak dosa kita itu. Karena lahan berpikir bahwa teguring si hati teguring si hati. Si kakak habis ibadah keluar pada kamar melihat hati timbul yang di dasar adik mulai hebat sih saja dolian. Timbul hati si kakak. Itu aja pekerjaannya kapan api-api ini pokoknya gue rumah aku aja masuk lagi ke kamar. Jadi duduk di kamar tadi, iblis di nafsunya ada berdiam langsung di jantungnya. Ya Allah, ya si iblis adil modona. Kalau ini itu bermaksiat lalu ini beribadat sepertimu sempurna sudah ini artinya tahu sudah sebagian maksiat kali kami belum tahu lagi apa namanya maksiat. Sekali-kali cobain. Jadi iblis kan ikan ilmu daripada adil modona. Artinya ikan kena bertaubat gampang. Bertobatnya gampang. Cobain sekali-kali. Kalau mau bukan gue jadi tahu, ya kan? Jadi tahu. Gampang aja bertobatnya. Oh, iblis ini kan bontongnya, bontongnya lah, menggodanya. Timbul yang siapa? Jujur juga lah. Sekali-kali Pak mencobain dah, mabuk dah ya. Gak rasa maksiatnya. Itu mulai berkata. Malam esoknya adik datang mabuk buka lawang ada kami mana kakak ulis beberapa kali pada muncul melihat sajadah terdampar si adik ini ya Allah coba aku nak ibadat juga ibadat sekali beribadat langsung Tuhan berikan jauh merasa nikmat dalam ibadah merasakan ini di situ aura yang luar biasa mulai hari itu ada lagi meninggalkan sudah karena ibadah dan aktif bermaksiat sebaliknya di dalam malam si kakak kena di kamar kembali keadaan duduk sepukul malam 12 jam 1 kakak kena datang duduk di ruang tamu teguring si adik kakak datang dalam keadaan mabuk naik ke kamar begitu naik ke kamar bertangga salah berjajan terburu lepas jajakan kaki jatuh langsung tahan tangga benda itu hantam kepala tadi langsung innalillah wa inna ilaihi raji'un mati. Menjaga remote dibangun si adik biaki kakak mundur biaki mabuk baca tinggi kan aku nih mabuk sudah bangun kakak kalau meninggal kalau bangun lagi meninggal di situ menangis si adik tadi itu langsung dibukakan Allah hijab seandainya aku jadi nanti ini apa nasibku nasibku kayak apa ini saja alhamdulillah rahmat Allah aku diberi jadi orang baik melihat kakak meninggal dalam keadaan mabuk biar setomat aja Allah mengubah setomat saja makanya hati-hati lawan pangkat yang diberi Tuhan alim itu mudah menjadikan kita tuh orang mungul Allah menjadikan makanya bila ada kelebihan itu memberikan Allah Ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahadits itulah di antara dari kan itu nikmat Tuhan bukan sebarkan itu apa yang ada lawan yang ini dia nyatakan lawan Allah Ta'ala
ini ampun pian. Termasuk disebarakan tuh. Ini ampun pian umpama makanya rajin ibadah. Di ibadah ya Allah rahmat pian ampun pian lain ulun rajin ibadah. Umpama ilmu hafalan ampun pian lain ampun ulun gitu. Ini maksudnya dari meninggal si anak tadi boya Allah sekali menangis tumbuh kan sedih. Inya tuh menangis itu syukur kesyukuran kita dina. Seandainya ini aku waktu mabuk tuh mati jadi kayak apa? Malahan kakak kita itu kan terbalik keadaan wafat daripada sul khotimah. Satu aja penyakitnya melihat si hati maksud umat ini terlalu gawian. Nah, hati ada ingat seorang tadi kibat itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan orangnya. Ulah kena masa Ramadan kena biar belanja kena. Puasa haji, alhamdulillah. Mulai awal sampai saya kadang-kadang baca aku. Berapa kali khatam dah? Hanya itu hanya dalam 10 hari, ini sudah sekali khatam dah. Asalnya itu sekali khatam bulan Ramadan ini. Ulang. Jangan sampai ujung menutupi lawan kita. Ada ingat bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala sampai waktu. Itu sudah sampai waktunya, terus sudah sampai deh ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baca mungkin dalam sampai bermanfaat barokah segala hajat kita dan selamat berdatangan. Kita minta kepada Allah dalam berkat daripada bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah bukakan hati kita, dibersihkan segala hijab di hati kita, dimasukkan ma'rifat dan khausah dan sempurna. Mudah selamat dunia akhirat berdatangan. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya benar, iya bersaing, astagfirullah, alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ya Allah dhunubana wa liman tabi'ana wa rasulana wa amina bil 'ilmi wa zidna bil hikmi wa kamis wa bil 'afiyah. As'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan wa rasulana subhanahu wa ta'ala mubarakan fi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.